Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan dibalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan dibalas, Amin. segala kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian nih bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan dibalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan dibalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan dibalas segala kebaikan-Mu.
apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh haleluya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur seladamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Oh biarlah Kau yang layak disembah Tuhan. Oh biarlah Kau yang layak disembah ditinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan pada pagi hari. Oh Kau mati, Kau bangkit buat kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan buat kami. Tiada kasih yang luar biasa selain daripada kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas
Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Haleluya. Segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan. Terima kasih Kristus, Ibu Gembala, kodok pembukaan. Menyembahmu Yesus. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin. Segenap hatiku, ya Tuhan, amin. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Inilah menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu? Selain kami datang untuk memuji menyembah Engkau pagi hari ini, kami percaya dengan iman kami Engkau tidak mati. Bahkan Engkau sudah bangkit di hari yang ketiga. Kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa pagi hari ini. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami begitu bangga mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kemenangan-kemenangan ada di pihak kami. Iblis sudah dikalahkan pagi hari ini. Bukti nyata Tuhan, kami boleh ada kembali di dalam hadirat Allah. Ini semua berkat kasih anugerah Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan pagi hari ini Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk datang meninggikan nama Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selain kami datang untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami terus mengundang hadirat Allah pagi hari ini. Yaitu kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Mengurapi tempat ini, ruangan ini, khususnya setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sukacita yang luar biasa. Khususnya jemaat anugerah yang ada di rumah Tuhan bersama keluarga. Mereka mulai menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga ada di tengah-tengah keluarga jemaat anugerah yang saat ini sedang Tuhan mengikuti ibadah yang kudus pagi hari ini. Mungkin mereka Tuhan terbatas beribadah di bait-Mu yang kudus. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bukti nyata kami boleh ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ibadah pada pagi hari ini ibadah yang kudus Tuhan berkati. Biarlah mulai dari awal pertengahan sampai selesainya urapan-Mu ada di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang Kau percayakan, pelayan mimbar khususnya Tuhan, pemimpin pujian, singer, tim musik yang ada, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapan khusus turun atas mereka.
Sehingga Tuhan menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk bersorak meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini adalah yang luar biasa, amin. Hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan telah bangkit menebus saudara dan saya. Amin. Kita harus kerahkan kekuatan Allah supaya kita berjalan dengan kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan gerakanlah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Katakan, gerakanlah, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Tuhan, Dia mungkin sudah mati tapi sudah bangkit buat kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia baik bagiku,
Dia baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku dengan Allah kekuatanku. Ya, haleluya. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah. Amin. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Katakan, He is so good. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Sekali lagi katakan, haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Katakan, Jesus is so good to you. Hallelujah. He's so good to. Haleluya. Beri kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Karena oleh darah anak domba kita telah ditebus. Haleluya. Haleluya. Kita sorakan haleluya 3 kali. Amin. 2, 3. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Katakan siapa? Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita. Amin. Haleluya. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita sekarang oleh darah. Amin. Domba oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Darah anak domba. Amin. Haleluya.
katakan oleh siapa? Oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi silakan di rumah untuk kembali duduk. Kita yakin dan percaya oleh darah anak domba kita telah ditebus. Amin. Dan kita yakin bisa darah anak domba ada di dalam kehidupan kita. Kita pun dimurnikan dan kita hidup menjadi yang hidup yang baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena itu kita butuh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan semakin memurnikan kita. Dan kita bisa belajar bahwa dengan firman Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita untuk bisa ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan buat kami ya Tuhan. Darah-Mu menyucikan kehidupan kami. Darah-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Karena itu kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau buka pintu hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang paling subur. Kau menebus kami bukan dengan barang yang fana Tuhan. Bukan juga dengan emas perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana. Kau menang, haleluya, amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya mudah jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana, haleluya, Kau membayar dosaku, amin, haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, emas perak, amin. Kau menebus
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Vespamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Yang kasih gitu Ibu Dani berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh masih merasakan Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami pun yakin dan percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, baik di dalam rumah mereka masing-masing ya Tuhan, Engkau juga melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan hadirat-Mu yang sama ya Tuhan, dimanapun kami semua berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih atas karya pengorbanan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mati bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Bukan dengan emas dan perak Bapa, bukan dengan barang yang fana ya Tuhan, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tiada bernoda dan tiada bercela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang baru. Sehingga kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang sia-sia ya Tuhan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini kami boleh menerima kuasa kebangkitan yang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Sehingga iman kami pun Tuhan pada pagi hari ini juga boleh dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengetahui ya Tuhan keadaan kami saat ini ya Tuhan. Situasi dan kondisi saat ini ya Bapa. Tetapi ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Bapa boleh membangkitkan iman kami semua. Sehingga kami tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi kami boleh senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau telah mengurapi Bapak Gembala. Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada Bapak Gembala. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau mengurapi beliau untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami segenap sidang jemaat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, terlebih lagi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya iman mereka boleh tetap kuat ya Tuhan, untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan karena ini hari yang luar biasa. Ini hari yang spesial di mana Yesus telah diperingati lewat kematiannya dan saat ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Selamat Paskah. Ya, Paskah ini adalah momen yang sangat luar biasa di mana Paskah Yesus telah mati dan saat ini Yesus bangkit. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini Yesus sedang memperhatikan anak-anaknya, umat-umatnya yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah, apakah mereka masih mencari Tuhan, apakah mereka masih beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini seberapa kita yang ada di tempat ini, kita akan mengalami lawatan Tuhan. Saya mau menyapa dulu yang ada di rumah. Shalom. Ya, yang ada di rumah, shalom. Kiranya ikut boleh bersama-sama ibadah. Puji Tuhan, ibadat saat ini tepat jam 8. Kalau beberapa minggu yang lalu mulai setengah 9, jam 8 lebih, jam 8. Tapi puji Tuhan tadi sudah mulai tepat jam 8. Artinya dari hari ke hari Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih baik. Sekalipun tempat ini ada di desa, sekalipun tempat ini ada di kecamatan, tetapi kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Melainkan Tuhan akan tolong kita ya. Dan melalui Paskah ini ada tema yang saya berikan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan. Kita buka dulu ayatnya 1 Petrus 1 ayat 3. Sambil bangkit berdiri kita baca firman Tuhan ini ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Bangkit berdiri dengan keras, dengan lantang kita baca ayat kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi tema pada Paskah hari ini. Yang sudah katakan amin. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita melalui 1 Petrus 1 ayat 3 yang mana berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Seperti pujian tadi mengatakan apa? Ku telah mati, ku telah mati. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa mengerti rencana Allah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan mau oleh karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus. Sebab itu saya beri judul kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan. Kebangkitan ya. Kebangkitan itu apa? Mati. Kalau tidak ada mati, tidak ada bangkit. Sebab itu dikatakan hari kebangkitan. Harinya Yesus bangkit. Hari yang keberapa? Hari yang ketiga itu disebut kebangkitan Isa Al-Masih. Kebangkitan Yesus Kristus yang mana siapa Yesus? Yesus itu adalah juru selamat. Kristus itu adalah yang diurapi, yang bangkit dari mati. Yesus Kristus juru selamat yang diurapi, memberikan itu apa? Memberi itu yaitu membagi-bagikan, memberi itu apa? Menyerahkan apa? Pengharapan kepada kita saudara. Jadi pada pagi hari kita akan belajar bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu bukanlah yang biasa-biasa saja, tetapi kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan buat kita yang sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Dan karena rahmat-Nya yang besar, ini yang harus kita terima pada pagi hari ini. Supaya tahun ini melewati masalah persoalan yang ada, baik pandemi, baik ekonomi, baik rumah tangga, pekerjaan, semuanya. Ketika saudara dilahirkan kembali oleh rahmat-Nya yang besar, maka Allah akan tolong kita. Dan kita akan belajar di sini. Yang saya angkat yaitu pengharapan. Apa itu arti pengharapan? Ya, pengharapan di sini saya mau katakan.
Dikatakan bahwa pengharapan itu ditujukan kepada siapa, diarahkan kepada siapa, di mana Yesus memberi supaya pengharapan kita ini tidak sia-sia. Pengharapan kita ini tidak biasa-biasa saja, tetapi pengharapan yang diberikan oleh Allah itu ditujukan juga kepada Allah. Jadi pengharapan kata dasarnya adalah harap. Apa yang kita harap? Kita berharap supaya Allah adakan sesuatu yang luar biasa. Allah yang kita harapkan ini supaya dapat menolong. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Mazmur 39. Mazmur 39 yaitu pengharapan kita ini ya, yang diberi oleh Allah ditujukan kepada Allah. Mazmur 39 ayat 8. Mazmur berbunyi demikian. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Ayat 9 ya. Ini ayat 8. Ya, lepaskanlah. Ayat 8. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Ini pemazmur. Dia bertanya, apa yang ku nanti-nantikan? Dan jawabannya apa? Kepadamulah aku berharap. Artinya apa? Pengharapan kita hanya kita arahkan kepada Yesus. Kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Dia yang memberi pengharapan itu. Supaya umat-umatnya yang percaya senantiasa ditujukan pengharapannya hanya kepada, bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada penginjil atau yang memberikan semangat hidup buat saudara. Tetapi pengharapan kita ini ditujukan kepada Allah yang kita sembah, yaitu siapa? Yesus namanya. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Anak, Dia Juru Selamat. Dia itu adalah Mesias yang akan apa? Yang akan menghakimi saudara dan saya nantinya. Sebab itu pengharapan kita arahkan kepada Allah. Selain kepada Allah, kepada siapa? Kepada Kristus juga kita bisa lihat ayatnya. Kepada Kristus, pengharapan kita hanya kepada Kristus, kepada Allah. Ini menjadi satu ya. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang malang. Paling malang dari segala manusia. Amin. Jadi di sini pengharapan kita harus kita arahkan kepada Kristus supaya kita bukan orang-orang yang malang, kepada Allah. Ya, dikatakan juga 1 Timotius 1 ayat 7 kepada Kristus. Apa bunyi firman Tuhan? Pengharapan kita tujukan kepada Kristus. 1 Timotius 1 ayat 7 dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ini dasar pengharapan kita. Yesus memberi pengharapan kita supaya kepada Allah itu adalah perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan orang-orang yang percaya. Jemaat Tuhan harus pengharapannya hanya ditujukan kepada Yesus, kepada Allah, kepada Tuhan kita ya. Dan juga ditujukan kepada siapa pengharapan ini selain kepada Allah, selain kepada Tuhan Yesus, juga kepada janji-janji Allah. Pengharapan kita ini kita arahkan kepada janji-janji Allah. Apa itu janji-janji Allah? Kita lihat di dalam Titus 1 ayat 2. Titus 1, pengharapan kita arahkan kepada janji-janji Allah. Ada janji Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi orang-orang yang berharap, yang mempunyai pengharapan kepada Allah, kepada Tuhan, ada janji, yaitu apa? Ada hidup yang kekal diberikan kepada kita. Yesus yang mati, Dia bangkit. Demikian juga saudara dan saya yang percaya. Nantinya ketika saudara meninggal, saudara tidak meninggal, saudara beristirahat. Nanti ketika Yesus datang, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Kapan Om? Ya, 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan berapa? 1000 tahun. 1000 tahun berarti tidak lama, hanya 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menanti-nantikan dengan apa? Dengan menaruhkan pengharapan kita, kan ada janji Allah yang diberikan kepada saudara. Sejak zaman permulaan ini, janji Allah itu sudah dinyatakan. Dan Allah tidak pernah berdusta. Buat kita yang percaya, yang melayani akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam keadaan saat ini, Allah mau nyatakan kuasanya. Allah mau nyatakan mujizatnya di tengah-tengah saat ini, karena penyakit ini bukan penyakit biasa.
Penyakit ini adalah kutukan Tuhan. Ya, kutukan Tuhan lewat manusia, yang dibuat oleh manusia dan Allah malaikat. Kalau memang itu penyakit biasa, tidak sampai 100 lebih negara yang kena. Ini hampir 180 negara yang kena. Jadi bukan cuma Indonesia saja yang kena. Jadi saudara jangan, waduh Indonesia ini begini, jangan. Tapi ini semua. Karena apa? Supaya pemimpin-pemimpin negara, bangsa-bangsa ini mulai bertobat. Pemimpin-pemimpin rohaninya mulai bertobat sungguh-sungguh. Naruhkan pengharapannya kepada Yesus. Taruhkan pengharapannya kepada Allah. Kepada janji-janji Allah bahwa Allah akan memberikan apa? Keselamatan yang luar biasa buat saudara. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama bahwa pengharapan, memberi pengharapan yaitu kepada Allah, kepada Kristus, kepada janji Allah, kepada kasih setia Allah juga diberikan kepada saudara. Pengharapan itu kepada kasih setia Allah. Supaya saudara tetap mengasihi, supaya saudara tetap setia kepada Allah. Dan itu yang dirindukan kepada Allah. Kita bisa lihat ayatnya. Di dalam Mazmur 33 ayat 8. Apa bunyi firman Tuhan? Ya, Mazmur 33 ayat 8, pengharapan yang ditujukan kepada kasih setia. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk gentar ya. Mazmur 33 ayat 8. Ini salah ini. Ya. Mazmur 33 ayat 18, bukan 8 ya. Iya, ayat 18, bukan ayat yang ke-8. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa? Yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Jadi kebangkitan Yesus memberikan apa? Pengharapan buat siapa? Saudara dan saya yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan apa? Mereka yang senantiasa berharap akan kasih Allah yang luar biasa. Karena kesetiaan Tuhan terhadap saudara. Kita kadang-kadang tidak setia, tapi Tuhan tetap setia buat saudara. Tuhan tetap menanti-nanti saudara, menunggu saudara, supaya saudara bisa berbalik kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan pengharapan-pengharapan ini yang ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Dipadakan juga janji-janji Allah, kasih setia Allah. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus saudara. Jadi kalau saudara punya pengharapan kepada Allah, saudara peruntukan kepada Yesus, kemudian janji-janji Allah, demikian juga kasih setia Allah karena saudara takut akan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena perbuatan saudara, tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang membuat saudara taruhkan pengharapan ini sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Tuhan, kepada janji-janji Allah yang sudah zaman awal sana, perjanjian lama, sudah diberikan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Roh Kudus bekerja sejak perjanjian lama. Dan saat ini pun Roh Kudus sedang bekerja di atas kehidupan orang-orang yang belum percaya itu. Roh Kudus ada di atasnya. Dan ketika dia mulai percaya dia kepada Tuhan, Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Dan ketika Roh Kudus masuk dalam hidupnya, dia akan cari Tuhan. Dia akan tidak tenang di rumah kalau tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Yang penting pakai masker kalau ibadah. Yang tidak pakai masker, keluar juga harus maskernya dipakai. Supaya kita tidak dilihat melanggar. Kecuali yang khotbah saya tadi lupa mau pakai masker. Kalau doa tidak usah pakai masker. Ya, karena ini hadirat Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Hanya yang dengarkan harus pakai masker. Bu Sri saya bilang kok gak pakai masker, sampai teko ado-ado luar kota krian. Untung sampai gak kena lockdown. Ya toh. Luar kota antar sudah dijaga sekarang supaya kita tidak tahu siapa yang menularkan virus. Tapi kita percaya bahwa kalau ini tubuh Allah, bait Roh Kudus, penyakit tidak ada sama kita. Amin. Kalau itu betul-betul saudara taruhkan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Kristus, kepada janji Allah, dan Roh Kudus bekerja, penyakit tidak akan masuk. Tapi kalau saudara tidak percaya bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, saudara tidak akan diampuni. Karena siapa yang tidak percaya adanya kuasa Roh Kudus, dia sama dengan menghujat Allah. Gereja di tempat ini dibangun karena mujizat Allah, karena kuasa Allah,
Dan saya percaya kuasa Allah mujizatnya masih berlaku sampai saat ini. Apalagi menghadapi penyakit ini. Ya. Dan puji Tuhan, saya kemarin minggu keluar dari tempat ini. Tahu-tahu saya, Pak, panggil apa ya dia? Abah, saya dipanggil Abah. Karena ini sini Abah, saya suka ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Saya, Bah, apa? Iki lo anak buahku kecipratan ini, jaluk tolong didoakan. Oh puji Tuhan. Keluar kemarin itu aja, saya doakan loh. Saya percaya, iya saya percaya, saya doakan. Ya doakan. Oh puji Tuhan, ada satu jiwa diselamatkan saudara. Lewat apa? Lewat doa orang yang sebelah. Dipanggil Abah. Karena saya pakai baju putih-putih gitu. Dipanggil Abah, saya doakan. Inilah bagi Tuhan, tidak ada yang percaya bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi saudara dan saya. Sebab itu kita percaya bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 5. Galatia 5 ayat 5 bahwa pengharapan ini adalah karya Roh Kudus. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nih pengharapan itu adalah pekerjaan oleh roh besar ini, bukan roh kecil. Kalau roh kecil itu adalah saudara dan saya, tetapi ini sebab oleh Roh Kudus dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apa itu kebenaran? Firman Allah yang kita nantikan, yang kita harapkan, menantikan janji-janji Allah lewat firman Allah. Tetapi dengan diiringi dengan apa? Hidup yang takut akan Tuhan. Roh Kudus akan semakin bekerja secara luar biasa. 5 hal ini sudah dinyatakan bahwa kita harus senantiasa percaya, ya, bahwa pengharapan kita harus kita arahkan kepada Allah, kepada Kristus, janji Allah. Dan itu diperoleh sebagai anugerah, saudara. Jadi kalau saudara punya pengharapan itu bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena kefasilitan saudara, karena saudara punya talenta-talenta, bukan. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Pengorbanan Yesus sudah selesaikan di kayu salib semuanya. Sudah selesai semuanya dikerjakan. Jadi barang siapa yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya masalah persoalan. Asalkan kita tidak ragu-ragu bahwa ini semua anugerah Tuhan. Ini semua pemberian Tuhan, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita. Saya bangun ini, oh ini jasa-jasanya Pak Roy, bukan. Ini karena apa? Anugerah Tuhan saja. Sebab itu saya tidak sayang-sayang ini dipakai gerejanya. Saya justru marah kalau gereja ini dipakai-pakai untuk siapa? Untuk keluarga saya sendiri. Untuk kita di kotak-kotak, di petak-petak ini gereja. Padahal ini gereja sudah semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi karena ada ini, oh ditambah gini, tambah gini. Karena ini rumah Tuhan, saya bilang. Ini diberi untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk supaya pekerjaan Tuhan di sini, supaya dapat digunakan dengan baik. Sekolah minggu, jangan sampai dikurang-kurangi lagi tempatnya. Sudah mulai segini. Tidak ada dipakai setrika sekarang sudah tempatnya. Dipotong lagi, nanti dipotong lagi, nanti ada apa lagi dipotong. Mau jadi apa terus ini? Makan sekarang sudah tidak bisa di atas, makan sudah dipotong-potong semuanya. Saya mau katakan ini rumah Tuhan, bukan rumah pribadi. Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini sungguh nyata. Demikian juga pelayan-pelayannya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya ini dikatakan anugerah diberikan. Apa yang kita balas sama Tuhan? Apa yang kita berikan sama Tuhan? Selain hati kita untuk kita melayani Tuhan. Memuji, memuliakan, menyenangkan akan hati Tuhan. Maka orang-orang itu akan datang sendiri, datang kepada kita. Bukan kita yang cari, nanti Tuhan akan kirimkan secara luar biasa. Ya, dan ini anugerah Tuhan. Dikatakan juga apa? Ini juga karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan, saudara tidak yakin bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Tapi hanya orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, itu bisa mengatakan bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau saya dikasih anak 3 itu juga anugerah Tuhan. Mestinya saya tidak bisa punya anak. Karena umur sudah 33 tahun, sudah pakai apa semuanya. Hal-hal yang tidak benar sudah masuk sama hidup saya.
kering, sudahan. Tapi kenyataannya ketika kami balik kepada Tuhan, Tuhan tolong secara luar biasa. Tuhan kasih anak 3. Seperti episode film 3 ini. Mengatakan episode 3 film apa? Anak pertobatan 1. Saya kasih nama Samuel. Anak sekolah Alkitab, serahkan diri sama Tuhan. Sekolah Alkitab muncul Yesaya. Yang ketiga, terjun dalam pelayanan perintisan, muncul Matthew. Jadi 3 ini bukan suatu kebetulan. Orang yang percaya berharap sama Tuhan, pasti Tuhan tolong secara luar biasa. Sekalipun dari masa depan kita yang suram, sekalipun masa depan, tapi kalau jangan macam, oh iya papaku kan masa depannya suram, aku melok suram aja, kok lah iso balik saudara. Jangan harap, iya kalau bisa kembali, kalau langsung mati. Karena sudah lihat pertolongan Tuhan, lihat mujizat Tuhan, jangan harap. Karena Tuhan mau sampaikan ini bukan karena kami emosional, bukan, supaya jemaat Tuhan ini sungguh-sungguh menaruhkan apa, bahwa semua ini hanya anugerah Tuhan. Sekali waktu dicetik gini aja habis. New York bingung sekarang. Banyak yang merompong berdoa. Kenyataan nanti Indonesia mau dibabat habis gini aja. Gresik cuma gini aja sudah kena tsunami. Habis kita mau kemana? Ke apartemen sana, habis. Kalau kita tidak meyakini bahwa ini anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan, oh gak kaget dibawa kemana sama Tuhan, mengalir saja. Mengalir dan Tuhan akan menolong kita ya. Hasil pengalaman sekarang kita bisa lihat Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4. Kemarin sudah saya sampaikan ini. Roma 5 ayat 4 di kematian Yesus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan ini kita terima dari apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Lewat apa? Ketekunan. Lewat apa? Tahan uji. Lewat apa lagi? Terus muncullah pengharapan yang pasti, saudara. Jadi kalau punya pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan, itu karya Roh Kudus. Dan itu dibutuhkan apa? Pengalaman secara pribadi. Nggak bisa diajarkan itu. Itu sekolah iman di mana? Di dalam masyarakat ini kita sekolah. Apakah kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita bisa jadi terang? Apakah kita jadi garam? Apakah kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada? Tetapi firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam telah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau garam ini sudah tidak bisa menggarami tempat lingkungan kita, kita akan diinjak-injak orang. Tapi kalau kita menggarami, bisa ada orang juga yang tidak senang sama kita, tetapi Tuhan jadi pembela kita. Daripada kita dipermalukan gak bisa jadi, baru diinjak-injak. Nek kita ini jadi terang, banyak orang yang tidak senang sama kita, tetapi Tuhan yang jadi pembela kita. Inilah hasil apa? Pengharapan yang didapat dari mana? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan, saya mau ngomong apa? Saya mau bagikan apa? Bagaimana saya terikat dosa, bagaimana saya terikat dunia, bagaimana saya terikat dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi Tuhan bisa lepaskan lewat kebangkitan Yesus. Dia memberikan apa? Pengharapan yang pasti. Kita tidak akan ragu-ragu, saya pun tidak ragu-ragu. Sekalipun ditutup apapun, toh banyak juga jemaat yang mau hadir, saudara. Rindu mereka di rumah tidak bisa, ke gereja-gereja tidak bisa. Saya kemarin lihat itu live streamingnya gereja saya itu. 1.500 jemaatnya. Sekarang sudah tidak ada. Perjamuan kudus. Nanti tunggu gereja mulai dibuka. Kita ada perjamuan kudus kemarin. Tapi di gereja besar tidak mau tunggu nanti kalau masalahnya sudah selesai baru perjamuan kudus. Ibu gembala saya yang layani, saya dengar, wow. Ya tapi puji Tuhan, gereja di tempat ini masih lebih bagus. Suara ini masih bagus. Ininya, wah lu kok kayak begini gereja besar. Tapi puji Tuhan kita, ini berkat karya Roh Kudus. Bapak Gembala tidak bisa apa-apa, bilang, Yan jam 6 turun. Nah, terus jam 6 wis kotok-kotok kasihkan. Jam berapa selesai? Jam 7 ya. Jam 7 sudah selesai, saudara. Bisa. Coba nek mulai setengah 7 yang bulat sampai setengah 9 gak mari-mari.
Tapi kan Roh Kudus, ingat jam 6 kamu, 2 jam sebelum siapkan semua. Supaya ibadah ini, ibadah tidak main-main. Ini ibadah kebangkitan. Ini bukan rutinitas, tetapi siapa yang mengambil momen kebangkitan Yesus. Ada pengharapan-pengharapan yang pasti lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita tidak ragu-ragu untuk mengiring akan Tuhan. Kita tidak ragu-ragu memberikan hidup kita ini sama Tuhan. Sampai mati pun kita tidak akan ragu-ragu, saudara. Karena apa dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu. Yang terakhir, sekalipun kamu membagi-bagikan apa yang ada padamu dan menyerahkan dirimu untuk dibakar. Tetapi kalau kamu tidak punya kasih Yesus, artinya apa? Tidak melayani Yesus. Ada banyak sekarang orang-orang yang casing itu Tuhan Yesus, casing itu rohani. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang mana untuk menguntungkan secara pribadi. Ada uang-uang yang ada di dalamnya. Tapi puji Tuhan gereja di tempat ini, gak ono sing duit-duit sing ada. Tapi dengan iman kita berjalan. Amin. Jadi percuma kita fanatik toh. Oh bela Yesus, bela ini, tapi fanatik saja. Nggak punya kasih Yesus yang sungguh-sungguh. Kalau punya kasih Yesus itu, berikan hidup ini. Ini harta benda semua Tuhan punya, saudara. Tuhan mau ini hidup apa benar-benar diberikan sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Pak Gembala tidak bisa lihat hati satu-satu, tapi Tuhan bisa lihat hati saudara. Tapi Bapak Gembala bisa lihat gerak-gerik saudara dalam melayani Tuhan, kesungguhan saudara. Tidak takut menghadapi ini. Yang penting aturan-aturannya dijalankan. Keluar pakai masker, masuk cuci tangan tidak tadi. Nah, cuci tangan terus langsung dikasih es lagi 2 kali sudah. Kalau tidak percaya ada petugas, ambun Pak, wis cuci tangan kabeh. Kita tidak disalahkan. Tetap ibadah jalan karena ibadah ini datangkan kekuatan. Juga jaraknya sudah jauh-jauh, tidak PPPP. Karena apa? Pengalaman yang memberikan pengharapan buat kita. Jadi minta pengalaman. Lewat mana? Penderitaan. Lewat mana? Tidak punya apa-apa. Lewat mana? Kesusahan. Lewat apa? Kesulitan. Tuhan akan tolong. Saya doa itu ya. Tahu-tahu keluarga saya yang dari Belanda itu tidak pernah telepon sama saya. Tahu-tahu cari, Royke ya apa kabarnya? Loh siapa nih? Tak telok Bung Wali. Bung Wali ini saya tidak tahu, tidak pernah ngomong-ngomong sama dia. Tidak pernah apa-apa. Tapi Tuhan bisa konekkan. Lewat apa? Lewat doa saya kepada Tuhan. Udah sebut. Tidak tahunya ada berita anaknya Tante Mada almarhum itu meninggal. Oh puji Tuhan, saya sudah doakan keluarga besar saya yang di Belanda, keluarga besar saya yang di Manado, di Siau, semuanya didoakan saudara. Supaya sekali waktu nanti pasti yang tidak konek pasti konek saudara. Kenyataannya ini lewat pengalaman, ketekunan, tahan uji, muncul pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengalaman saudara. Jangan-jangan saudara ini ibadah-ibadah hanya cuma dengar saja bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat, Yesus itu ajaib. Apalagi yang anak-anak muda ini harus punya pengalaman dengan Tuhan supaya tidak terjerumus ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Kalau punya pengalaman dengan Tuhan pasti takut sama Tuhan. Kalau tidak takut ya ini anaknya Pak Dani, puji Tuhan. Ya, Fabian, Aldo, Melvin, Semi tidak ada. Ikut terus sama papanya, deket sama papanya. Ini sing bener saudara. Ini pendeta enggak anaknya waktu ambil papai. Mesti ini duduk di depan anak-anaknya pendeta. Tapi enggak karena anak saya pelayanan Tuhan. Sing situ rono, mbok main HP apa enggak dek di sana. Saya enggak tahu. Tapi saya katakan saya sudah sampaikan di mimbar untuk menegur anak-anak saya kalau enggak benar. Jadi kalau saya disalahkan, saya sudah sampaikan ini semuanya. Kalau ada sesuatu yang tidak benar itu jangan disalahkan Pak Gembala. Pak Gembala papanya, bukan papanya sing baik, yang lemah, lemah, enggak. Karena saya tahu bagaimana diikat dengan dosa, diikat dengan kuasa kegelapan, diikat dengan keadaan dunia, senang dunia nih. Sekarang sudah dibebaskan. Saya mau ajarkan yang benar. Ini memang susah. Karena apa? Sudah terikat saudara. Kalau enggak bukan karena kebangkitan Yesus kita enggak akan mampu. Lewat kebangkitan Yesus kita yakin anugerah Tuhan, pengalaman-pengalaman. Demikian lagi apa? Ya.
Dan semuanya yang baik itu, pengharapan itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh siapa-siapa. Semua sesuatu pengharapan yang baik dibawa oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Kita bisa lihat ayatnya, Ibrani 7 ayat 19. Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Nah ini, perjanjian lama tidak bisa mereka pegang Taurat. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Jadi pengharapan kita ini adalah karena sudah dikerjakan oleh Yesus dan Roh Kudus bekerja atas saudara, sehingga kita akan lebih dekat lagi kepada Allah yang kita sembah. Jadi kita tidak jauh sama Allah. Kita tidak jauh. Tuhan jauh di surga, nak nolong ya apa Pak Roy jauh. Tidak ada. Tuhan itu ada di hati saudara. Tuhan itu ada di lidah saudara. Siapa yang suka mengemakan akan firman Allah, dia akan menerima semuanya itu saudara. Amsal berapa? 18 ayat 20. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, menggemakan firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh dan engkau tidak akan kalut, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan bingung. Waduh ya apa iki ya, ajange kawin iki ya, ono masalah ngene ya apa, gak oleh undangan, berarti undangan gak oleh akeh-akeh. Bingung mulai, stres ya. Iya tuh. Sing mau kawin ndak boleh, polsek aja bikin kawinan, dipecat saudara. Polsek itu anaknya mantu. Dipecat karena apa? Sudah ada dari Polri. Tidak boleh bikin hajatan banyak-banyak. Kecuali ibadah sama. Tidak bisa dilarang ibadah. Kecuali ibadahnya ribuan itu baru. Jumatan itu kan ribuan. Makan banyak. Ini kan tidak sampai 50. Bisa diatur. Itu masih boleh. Kita tidak perlu takut gitu loh. Makanya yang ibadah rumahnya di sini kok ketakutan nggak ada. Oh gini, jauh usah takut. Yang penting kita betul. Berani nanggung hidup saya kalau saya tidak ibadah. Berani. Yang penting diatur sungguh-sungguh duduknya. Supaya apa? Kita tetap ada hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa semua yang baik-baik itu datangnya daripada Tuhan. Dan dilukiskan semuanya, digambarkan semuanya itu ya. Digambarkan secara apa? Pengharapan itu digambarkan secara keadaan baik. Jadi kalau saudara itu keadaannya digambarkan baik, berarti saudara itu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberi pengharapan saudara sehingga saudara bisa dilihat orang baik-baik. Sekalipun dalam keadaan kondisi ekonomi kita tidak ada punya apa-apa. Tapi orang melihatnya saudara itu baik. Berarti apa? Pengharapan nyata dalam hidup saudara. Kok saudara punya pengharapan tapi saudara dilihat tidak baik, berarti saudara tidak taruhkan pengharapan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau taruhkan pengharapan itu, maka bisa dilukiskan orang-orang yang berpengharapan, hidupnya pasti baik-baik. Dan dikatakan juga dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Menghadapi angin, taufan, badai apapun, dia tetap kuat dan aman saudara. Mazmur 91 itu dibaca, dihafalkan. Ya, ada panah-panah yang akan menyerang kita. Mayat-mayat bergelimpangan itu sudah dinyatakan beberapa tahun sebelum Masehi itu sudah dinyatakan, dan saat ini mulai Tuhan. Ini belum apa-apa. Masih belum apa-apa. Nanti jangan kaget tahu-tahu separuh Puri Safira meninggal. Mau apa saudara? Ketakutan. Menganti semuanya. Ya puji Tuhan kemarin. Menganti masih urutan ke-6. Iya, urutan ke-6 anunya baru 1 saudara. Kita baca Tuhan jangan sampai bertambah, jangan sampai bertambah. Pak Agus kirim saya, ini Pak Gembala, keadaan kondisi menganti desa. Oh, kecamatan. Bukan ada kecamatan. Matan Benjeng itu ada 19 kecamatan yang ada di kota Gresik. Dan puji Tuhan menganti urutan yang ke-6. Bukan urutan yang pertama. Artinya apa? Masih ada kemurahan Tuhan. Ya puji Tuhan pendeta yang ikut di Lembang sana bisa sembuh saudara. Ya ikut ibadah di Lembang sana, banyak yang kena itu GPI itu pendeta GPI. Ada yang meninggal tapi puji Tuhan yang ada di Menganti sehat. Berarti Tuhan tolong.
Jadi ini kita bisa lihat bahwa orang yang berpengharapan itu digambarkan akan memperoleh hidup. Mereka akan kuat dan aman. Juga mereka akan mengalami sukacita dalam keadaan. Sebab itu firman Tuhan, engkau memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada apa? Mereka yang kelimpahan gandum dan anggur, saudara. Tuhan memberikan sukacita. Orang yang berpengharapan pasti ada sukacita dalam menghadapi tekanan hidup ini. Bukan ada tekanan, waduh Pak Roy, ya apa ini? Wis gaji diparuh, ini semuanya di. Saudara jangan mengeluh, puji Tuhan gitu loh. Haleluya, jangan mengeluh ini ya. Pasti Tuhan ada buka jalan, saudara. Saudara sing ono gaji, saya ini tidak ada gaji. Tapi saya berharap sama Tuhan. Saya andalkan Tuhan, tahu-tahu ada orang yang datang kasih perpuluhan. Saya enggak suruh, ayo bayar perpuluhan, ini tanggal 6 loh, ayo bayar listrik, bayar anu, enggak ada saudara. Dengan saya bayar listrik di sini sebulan 2 juta, lebih 2,5 juta. Tapi tetap ada sukacita. Tetap kuat dan tahan. Hidup berpengharapan itu terpancar dari wajah kita. Bingung pikiri pekerjaan Tuhan ini ya apa sih? Ya apa? Supaya pelayan-pelayan Tuhan ini yang namanya melayani Tuhan. Ayo deket-deket sama Pak Gembala. Ngomong ya apa ini Pak Gembala? Bukan tambah jauh-jauh. Kita mikir dalam keadaan kondisi ini ya apa? Oh enggak om, aku peti om kena ngene lah peti belum kena celurit di sini saudara. Kalau saudara kena celurit di sini Yesus atau mati? Pilih mana? Ini baru cuma penyakit gini loh saudara. Supaya nanti setelah ini ada kita mulai gebiar, kita sudah ada persiapan luar biasa. Jangan hanya pelayanan, dilarang ini. Pemerintah memang melarang. Tetapi kita berdoa melayani Tuhan itu tidak bisa dilarang saudara. Karena itu yang punya Tuhan. Dan itu mau kita tunjukkan bahwa kita ini betul-betul pengharapan kita sama Tuhan. Dengan catatan kita ikut aturan pemerintah. Kecuali kita tidak ikut aturan pemerintah, kita salah. Tapi kita ikuti pemerintah. Iya Pak. Pakai masker sudah diarahkan pakai masker. Duduk sudah itu tidak masalah. Tambah ini lagi pelayan-pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya pengharapan yang dilukiskan itu benar-benar kelihatan baik, hidup kuat dan aman, menjadi sukacita, penuh bahagia. Orang yang berpengharapan itu penuh bahagia. Sekalipun ada masalah persoalan rumah tangganya tetap bahagia saudara. Tidak ditunjuk, kalau tidak bisa sakit. Ini tidak ada orang yang kuat dalam menghadapi yang ada masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi, tetap yakin Tuhan pasti tolong saya. Ya. Tahu kemarin, saya dapat transferan 36 juta. Tak keliru tadi. Saya telepon, mau saya cek ini, tak lihat kok ini siapa ini saya kirim, tak kenal saya kirim. Tak tahunya salah transfer saudara. Dia kirim saya cuma 3,6 karena keliru titik-titiknya jadi 36 juta. Gitu loh. Pak Roy cepet balik no duitku kelebihan itu. Ada berapa itu 32.400.000. Waduh iya Bu, mau tak anu sama apa sih ngasih no ini ya. Tuhan ini rekening bangsa-bangsa akan terkirim saudara. Mungkin ini jawaban Tuhan. Enggak tahu ada namanya lagi WA-nya, cepet dibalik no saudara. Ya langsung saya balikan, tidak ada 5 menit saya balikan. Saya tidak mau, itu bukan uangnya saya. Tuhan bisa kasih yang lain. Kemarin juga lagi ada tambah, ada kiriman lagi 1.500.000. Puji Tuhan. Tidak tahu saya lihat lagi dari GBI saudara. GBI Jakarta kirim saya. Karena saya koordinator hamba-hamba Tuhan di Kota Gresik. Jadi keuangannya lewat saya. Oh iya, baru saya ingat, ini bukan dari jemaat. Ini untuk dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di desa. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan kasih mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan banyak juga, jemaat Tuhan mulai kirim. Jemaat Tuhan mulai kirim. Ya, yang tidak disangka-sangka tuh kirim. Ada yang tidak bisa kirim lewat transfer, datang ke
Oh ya kasihkan ibu gembala aja. Kasihkan ibu gembala yang pegang uang. Tapi yang lewat rekening saya yang pegang. Karena memang harus namanya Bapak Gembala, bukan Ibu Gembala. Rekening itu harus atas nama itu, pertanggungan jawab itu Bapak Gembala. Tapi ada gereja-gereja yang tulis Ibu Gembalanya, Bapak Gembalai karo. Dia yang pegang otoritas itu, pelayanan adalah Bapak Gembala. Karena di atas Bapak Gembala adalah Kristus. Dan di bawahnya Bapak Gembala itu adalah Ibu Gembala. Ibu Gembala lehernya, kepalanya. Itu. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita harus sungguh-sungguh, kalau enggak kacau gereja. Katakan. Ya. Karena saya enggak mau main-main melayani akan Tuhan. Sebab itu digambarkan tadi ya. Kita bisa lihat ayatnya ya. Amsal 10 ayat 28. Gambaran dilukiskan. Gambaran dilukiskan Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi apa? Sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, saudara. Jadi kalau saudara punya pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada janji-janji Allah, kepada kasih setia Allah oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan di sini, harapan orang benar akan menjadi sukacita yang luar biasa. Sekalipun dalam keadaan kondisi saat ini ketakutan orang-orang, kita tidak perlu takut. Amin. Kita harus tetap kuat hadapinya. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Diberikan kepada orang-orang yang kudus, dipanggil kepada satu tubuh, satu roh. Ya, kita lihat bisa orang-orang kudus yang dipanggil kepada pengharapan ini. Supaya kita yang percaya ini kita yakin bahwa pengharapan itu datang daripada Tuhan. Efesus 4 ayat 4. Efesus 4 ayat 4. Orang-orang yang percaya dipanggil dalam pengharapannya. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Pengharapannya kita tidak boleh beda-beda. Satu pengharapan yang terkandung dalam apa? Panggilanmu. Ini yang penting. Dalam panggilan Allah kita harus satu tubuh, satu roh. Tidak boleh ada yang beda. Kalau sudah beda, mulai dari Bapak Gembala ke bawahnya sudah beda, kacau nantinya. Visinya sudah beda. Visinya Bapak Gembala dengan visinya yang ke bawah tidak jalankan, beda nanti. Jadi harus satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu untuk melayani akan Tuhan. Panggilan saudara dan saya dulu yang belum melayani, sekarang sudah. Dulu yang tidak bisa melayani, tidak bisa doa, sekarang sudah bisa berdoa, sudah pimpin doa. Ini harus satu tubuh, satu roh dalam panggilan ini, supaya pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita tidak akan sia-sia. Amin. Jadi ini diberikan kepada orang-orang yang kudus. Jangan mau digeser dari pengharapan kita. Kalau kita sudah ini pengharapan, nanti jangan mau digeser kepada pengharapan yang mungkin nanti ada orang-orang yang kaya, yang luar biasa, yang kasih ini loh wis, tak kasih 5 juta kaki kambing, pindah pengharapanmu. Banyak sekarang ditulis rumahnya. Ada saat ini jangan sampai kita digeser dari pengharapan kita. Ya wis gak apa-apa, aku duwe anak wedok ae wis. Tak kekno ae Mas Joko wis. Mas Edi, Mas apa. Ya wis gak apa-apa, yang penting ada di sini saudara. Sudah jadi pengerja, kita sudah saya sekolahkan, sudah kasih apa semuanya. Sudah dididik rohani, bicara berdoa siapa, tapi kenyataan dia memang untuk menyenangkan orang tuanya, menyenangkan papanya. Apa yang dia pindah lari, akhirnya sekarang apa? Papanya mati ketabrak truk, mamanya mati sakit, anaknya sekarang apa? Bingung. Sing diandalno bapak, semuanya saya baptis. Tapi kenyataannya mau main-main sama Tuhan. Dipanggil Tuhan dengan apa? Kecelakaan di mana? Kota Baru, tobruk truk. Mamanya tidak lama karena lihat bojone mati, tidak lama mati saudara. Sekarang anaknya bego di sini. Pindah pengharapannya. Tidak kaget kok kita. Nek kita tidak ada Roh Kudus, pengharapan kita bisa lepas. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, lebih baik saya mati daripada saya tinggalkan Yesus. Lebih baik saya dihabisi tidak apa-apa, daripada apa? Kita
tinggalkan iman kita. Kita lihat ayatnya. Ya. Kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 berbunyi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini Paulus ngajarin kepada jemaatnya supaya jemaatnya jangan mau digeser, karena nanti ada pengajaran-pengajaran palsu, ada nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan apa melok-melok Pak Roy, apa gini-gini. Padahal ini diajarkan firman Tuhan lewat pengalaman-pengalaman. Saudara nanti kalau enggak kuat-kuat saudara bisa tergeser. Melok ke sana, oh ya, nanti sekarang ini sing ibadah di PTC ya apa saiki? Gembalai gelem tak ngunjungi. Sing ibadah-ibadah di mal-mal berani ngunjungi sekarang. Sia-sia. Saudara bersyukur saudara ada di gereja yang kanan kirinya ndak ana mole saudara. Artinya apa? Saudara bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Sehingga ndak mudah untuk digeserkan imanmu. Tapi kita lihat di sini. Kalau kita sungguh-sungguh kita tidak akan digeser ya. Tujuannya untuk apa? Ada tujuannya pengharapan ini. Kalau tadi dilukiskan, kalau tadi diberikan kepada orang-orang yang kudus, sekarang tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu supaya apa? Kita dapat keselamatan, itu yang penting. Kalau saudara punya pengharapan pasti tujuannya untuk keselamatan. Harta benda tidak dibawa saudara. Keselamatan ini yang penting. Kebenaran tentang apa lagi? Kedatangan Kristus itu tujuan utama kita punya pengharapan. Keselamatan, kebenaran, kedatangan Kristus yang penuh dengan kemuliaan, juga kebangkitan Yesus ini. Dan kita percaya melalui kebangkitan Yesus ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita ada sukacita yang luar biasa. Sehingga apa? Hidup yang kekal, kemuliaan, menyucikan diri itu kita dapat lakukan dengan baik. Harus hidup suci, kudus, bersih, supaya sungguh-sungguh kita ini orang-orang yang percaya. Orang lain bisa lihat pelayanan kita, orang lain bisa lihat hidup kita, keluarga kita bisa dilihat. Amin. Supaya kita jadi terang, jadi saksi, jadi garam. Sedangkan orang fasik tidak mempunyai pengharapan. Bedanya, orang percaya, orang kudus ada pengharapan. Orang fasik tidak mempunyai dasar untuk berpengharapan. Pengharapan orang fasik itu apa? Pengharapan orang fasik itu adalah harta benda dunia. Ini dibedakan. Sebab itu anak-anak Tuhan jangan sampai kita terlalu terpancar sama harta benda. Nih, harta benda kita jadi dewa kita. Secara tidak langsung, tapi pengharapan orang fasik ada dalam harta benda mereka. Numpuk kekayaan. Kekayaan ditumpuk, ya, kita ndak anak-anak tumpuk masuk no di bank, bank mana BCA, BCA mana bank sentral, artinya tumpuk harta di surga saudara. Tumpuk semakin banyak saudara menumpuk, saudara akan mendapatkan upah yang luar biasa. Dari mana? Dari saudara ndak punya. Jangan, Tuhan aku diberkati, aku nanti akan mau jadi saluran berkat. Kapan diberkati saudara? Justru saat mengalami tidak punya ini, bisa enggak saudara jadi berkat. Lewat apa? Bukan lewat uang saja, lewat doa-doa saudara kepada Tuhan. Lewat saudara mengunjungi jemaat, ayo ibadah-ibadah, itu juga jadi berkat saudara. Lewat apa? Nengok orang sakit. Lewat apa? Kasih buku orang ini ya, aku enggak bisa ngomong, tak kasih buku Kristen, tak kasih warta jemaatku ya. Besok ibadah, itu adalah suatu pelayanan yang luar biasa saudara. Itu adalah harta kita yang akan kita terima nantinya. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani. Harus ada. Jangan disibukkan dengan ini. Loh om aku gak iso om ini dulu nih tidak ada pekerjaan. Delek Tuhan terus melayani Tuhan sungguh-sungguh saiki wis mulai jam-jamnya diatur. Dikurangi. Ini harta benda. Ya pengharapan orang fasik. Dan pengharapan orang fasik itu tidak mendatangkan berkat, tapi membuat malu. Kita bisa lihat ayatnya. Ya, Yesaya 20 ayat 5 sampai 6. Ini pengharapan orang fasik akan memberi malu kepada mereka. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia
pokok pengharapan mereka. Dan karena Mesir kebanggaan mereka. Jadi orang-orang fasik ini menaruhkan pengharapannya kepada Ethiopia yang pada waktu itu diberkati, Mesir ya pada waktu itu sebagai negara superpower, dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Jadi ini mengharapkan nasibnya orang-orang ya yang percaya, yang mengharapkan kepada manusia. Siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Ya, tidak percaya nanti kalau Asyur itu bisa menjajah mereka. Karena lihat, oh makmur, aman-aman semuanya. Siapa sangka pandemi ini bisa berjalan, saudara. Siapa sangka? Oh dipikir cuma di negara sana aja. Kita enggak, kenyataannya semua. Jadi pengharapan orang fasik itu akan apa? Memberi malu kepada mereka. Jadi orang pengharapan kepada Yesus memberikan keselamatan yang luar biasa. Memberikan sukacita, memberikan kebenaran, memberikan kekuatan yang luar. Dan ini yang harus kita pertahankan di dalam kebangkitan ini, di dalam Paskah ini, supaya kita sungguh-sungguh bisa kelihatan tercamar mana yang benar-benar, mana yang tidak takut, mana yang sungguh-sungguh bisa kelihatan, saudara. Tidak banyak dari sekarang ini, dari jemaat aja bisa dilihat berapa, supaya kita apa? Tidak akan lenyap. Dan pengharapan itu lewat firman Tuhan tadi dilukiskan, digambarkan secara sifatnya baik, iya toh, sukacita, kuat, aman. Tapi ini firman Tuhan digambarkan lewat seperti ketopong, itu pengharapan. Jadi pengharapan itu kita taruhkan di kepala kita, ketopong. Ketopong. Kita bisa lihat 1 Tesalonika ayat 5 sampai 8. Oh, 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan apa itu? Keselamatan, pengharapan keselamatan. Jadi perlindungan kepala yang utama ini adalah pengharapan keselamatan kepada Yesus. Ini yang harus kita taruhkan. Jadi pengharapan itu yang utama, saudara. Pengharapan akan apa? Keselamatan. Kalau saudara tidak punya pengharapan sungguh-sungguh, saudara akan jadi batu sandungan. Saudara tidak akan jadi berkat, tapi saudara takut, pengharapan keselamatan kepada Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dalam hidup saudara dan saya, ya. Dan dikatakan juga selain ketopongan itu apa, digambarkan sebagai seperti sau. Sau itu apa? Jangkar, ya. Ya, kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Ini contoh-contohnya. Dilukiskan, digambarkan sebagai ketopong, sebagai sau pengharapan kita. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi ada, tidak boleh jauh-jauh. Kita sudah ditancapkan di tabir Allah. Tidak bisa kita jauh-jauh, saudara. Kapal itu kalau tidak ada saunya, tidak ditancapkan kapal ini, kalau kena ombak bisa lari, tidak ada. Ditinggal pergi lari kapal. Jadi harus ada saunya, jangkarnya yang ditaruh, supaya kapal ini tidak bisa bergerak. Demikian juga hidup kita, kalau kita tidak, kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir ini berbicara bait Allah, rumah Allah. Allah sendiri akan pegang saudara, supaya saudara tidak jauh-jauh, supaya bisa dilihat kita ini sungguh-sungguh, ya. Dan dicontohkan lewat tokoh-tokoh Alkitab seperti apa orang-orang yang berpengharapan. Ada Daud, ya, ada Abraham, ada Paulus, tokoh-tokoh Alkitab ini yang taruhkan hidupnya dalam pengharapan kepada Allah. Abraham meninggalnya masih baik-baik, tapi Paulus, Daud masih baik-baik, dia bisa nikmati 40 tahun memerintah. Mulai dari kecil dia nikmati perang, dia bisa menikmati hidupnya. Tapi Paulus, dia tidak bisa nikmatin, tapi dia percaya, dia melayani siapa? Tuhan yang sudah bangkit atas hidupnya. Dan ini diajarkan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan lewat kebangkitan ini, ya, Paskah, kebangkitan memberikan kita pengharapan, dan kita sudah diberikan pengharapan ini supaya kita mau lakukan dalam hari-hari ini, supaya dalam hari-hari ini kita ada kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kita tidak ragu-ragu dalam kita mengiring akan Tuhan. Dalam keadaan ini tetap berjaga-jaga, tetap banyak doa, banyak bersekutu dengan Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi kita katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, amin. Oh, haleluya. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Oh, Engkaulah Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Glorianya bagi nama-Mu. Engkaulah Tuhan kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Engkau setiap waktu. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Bukan saudara hafal, bukan saudara tahu lirik-liriknya, tetapi biarlah kata-katanya ini menjadi rema dalam hidup kita, menjadi kekuatan, menambahkan keyakinan, keteguhan kita dalam mengiring dan melayani akan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini, yakin, percaya, Yesuslah yang menjadi Tuhan kita. Yesuslah yang menjadi Allah kita. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan. Sikarabata kaya rabase saka karabaya lama. Oh, haleluya. Glory, glory aja bagi nama-Mu. Jamah kami, lawati kami Tuhan. Sentuh hati kami, haleluya. Hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Amin, amin, haleluya. Glory aja bagi nama-Mu Tuhan.
Kami mau taruhkan pengharapan kami hanya kepada-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kau atas hidupku, ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Sembahlah dia, angkatlah suaramu. Inilah saat yang tepat untuk saudara berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sentuh Tuhan, sentuh hati kami, jamah hati kami. Lawati Urapataka sangka karabaya rabase dede bala ya rabaya rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kita mau merenungkan firman Tuhan lewat Paskah ini. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan buat jemaat Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesulitanmu, problema, ketakutan, kekhawatiran, Yesuslah yang sanggup menolong. Yesuslah yang sanggup memberikan jalan, membukakan jalan. Mujizatnya masih ada. Perkara-perkara ajaibnya Tuhan masih sediakan buat saudara. Asalkan taruhkan pengharapanmu kepada Allah, kepada Kristus, kepada janji-janji Allah dan kasih setianya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka semuanya akan baik-baik. Kesehatanmu, Tuhan akan berikan kekuatanmu, tambahkan imanmu, dan Tuhan akan nyatakan keajaiban Tuhan berlaku atas hidup jemaat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Engkau. Dengan kasih Kristus, pendeta muda Yanto maju ke depan untuk pimpin dalam doa.
peneguhan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Terpujilah Engkau ya Bapa, berdaulat atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kasih setiamu, penyertaanmu ya Tuhan terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memimpin kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, kami bersyukur Tuhan menguatkan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Melainkan Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, tertanam dalam hati kami. Dan kami percaya firman-firman yang sudah Tuhan sampaikan akan menjadi buah-buah yang manis. Dan kami percaya buah-buah itu Tuhan akan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang selalu menguatkan. Dan kami percaya firman-Mu selalu meneguhkan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang selalu membuat kami menjalani kehidupan kami. Yang saat-saat ini mungkin kami Tuhan, yang saat-saat ini mulai mengalami kelemahan. Kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan buat kita, jawaban setiap pergumulan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah memberikan pengharapan. Karena itu kita harus selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat ini sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya.
Sekali lagi katakan, katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis dapat kalahkan iblis dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mereka boleh bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terus selanjutnya saya kembalikan pada Bapak kembali. Ya, puji Tuhan ya. Ibadah sudah selesai. Nanti Bapak Ibu mungkin yang memberikan persembahan, terserah Bapak Ibu. Dan kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Glory dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Hanya bagi namamu, sebab segala sesuatu datangnya dari Tuhan.
oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala pujian kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah doa Yabes memberkati akan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Puri Safira Regency. Permohonan doanya supaya jemaat di tempat ini mengalami berkat yang melimpah-limpah atas pekerjaan, atas rumah tangga mereka, atas apa yang mereka lakukan kerjakan ya Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan dan perluasan secara luar biasa sampai pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, bukan hanya di sini saja, kami rindu juga untuk melayani kemana Tuhan akan kirimkan kami. Sebab itu pakai tempat ini untuk memberkati dan untuk menjadi berkat, sehingga semakin kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan-Mu yang menyertai, tangan-Mu yang melindungi, bahkan sampai malapetaka, sakit, penyakit tidak akan menimpa Gereja Pantekosta, jemaat umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Asalkan firman-Mu terus diberitakan, firman-Mu terus dikumandangkan, firman-Mu terus diproklamirkan dan ditaruhkan di tanah hati yang terbaik, dan kami melakukannya bukan menjadi pendengar-pendengar yang setia. Maka janji doa Yabes Tuhan akan genapi buat kami, karena Engkau bukan Allah yang berdusta, tetapi Allah yang akan menggenapi janji-janji-Mu buat kami yang ada. Sebab itu kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang membuat mujizat demi mujizat, perkara-perkara ajaib dahsyat, dan sampai saat ini belum pernah padam ya Tuhan. Sebab itu kami yakin percaya Engkau ada bersama dengan kami, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tetapi sampai kesudahan akhir zaman ini Allah ada bersama dengan kami. Sebab itu terima kasih buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah pasca kebangkitan Yesus ini Tuhan mendatangkan kekuatan buat kami, menambahkan pengharapan kami kepada-Mu, kepada Tuhan, kepada janji-janji Allah, dan itu juga kepada kasih setia-Mu, dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan jemaat kami, sehingga Roh Kudus terus berkarya, bekerja, bermanifestasi, sehingga bukan kuat dan gagah keperkasaan jasa-jasa kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Berkati juga jemaat yang ada di rumah yang tidak bisa hadir Tuhan, live streaming kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman-Mu, jamah, sentuh hati mereka. Mungkin ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan melalui pasca ini Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong bukakan jalan buat mereka, supaya mereka ditambahkan imannya, keyakinannya. Kesusahan-kesusahan hari-hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Hanya firman-Mu yang jadi penghiburan kami, hanya firman-Mu yang sanggup menolong akan kami. Manusia terbatas, tetapi firman-Mu tidak terbatas. Yang jatuh Tuhan topang kembali, yang cinta mula-mulanya mulai redap Tuhan bakar kembali di dalam nama Yesus. Kobarkan api Roh Kudus, api Pantekosta, api Kristus terus menyala-nyala, membara, membakar kami, untuk kami rindu terus melayani akan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap mengasihi, mencintai akan Engkau. Tanamkan firman-Mu, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu tertanam, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbunga, berbuah yang lebat, yang manis, 30, 60, 100 kali ganda. Dan buah-buah firman-Mu Tuhan boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih dinikmati oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagung-agungkan. Pemerintahan kami Bapak Jokowi, Samsul Ma'arif, Tuhan kami serahkan, Ma'arif, amin, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat, ampuni dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran pemimpin-pemimpin kami yang mungkin sudah menyakiti akan hati Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa yang ada di muka bumi, sehingga penyakit ini Tuhan curahkan, penyakit ini Tuhan izinkan boleh ada. Tetapi kami percaya melalui pengampunan Tuhan, Tuhan akan redakan sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami merendahkan diri, memohon ampun, minta pengampunan Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah melakukan tindak tanda perbuatan dosa, Tuhan ampuni lewat kematian-Mu dan lewat kebangkitan-Mu. Kami dilahirkan kembali, kami dipulihkan,
kami diberikan semangat yang luar biasa untuk kami mengiring akan Tuhan. Sehingga sakit penyakit ini tidak akan melanda 34 provinsi, kota kami Gresik, 19 kecamatan kami berdoa dalam nama Yesus. Mulai dari yang di kota sampai yang di desa-desa, Tuhan lindungi, jagai, sehingga tidak berkembang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tetangga kiri kanan, muka belakang gerejamu, Puri Safira Regency, desa Menganti, kecamatan Menganti, Tuhan tolong lindungi, jagai, sehingga wabah pandemi ini tidak menjalar kemana-mana dan tidak memakan korban yang ada. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kuasamu, mujizatmu masih berlaku atas kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga buat jemaatmu, mungkin akan memberikan persembahan, persepuluhan kotak yang ada maupun lewat rekening. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit, sumber-sumber memberkati akan jemaat Tuhan yang sudah melakukan membawa persembahan-persembahan besar kecil yang mereka bawa. Tuhan kuduskan, sucikan dengan firman-Mu, sehingga melalui persembahan ini pekerjaan di tempat ini boleh berjalan, tetap eksis. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, baik sebagai guru, baik sebagai swasta ya Tuhan, negeri, ABRI, sipil kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di kantor, di luar kantor, berdagang, jasa, properti, apapun di sawah, di mereka yang melakukan pekerjaan-Mu, anak-anak-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang melayani Tuhan juga, Tuhan berkati secara luar biasa. Pak Trudi yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkati. Demikian juga Kesia Ati maupun juga Yesaya Dakosta David Efraim yang bukan kebetulan boleh melayani, Tuhan berkati anakmu ini Tuhan. Demikian juga Samuel Fernando David maupun juga Yanto Boyusa, semuanya yang terlibat doa pembukaan Budani, doa firman Tuhan kami serahkan ke dalam sampai peneguhan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberikan penghormatan buat orang-orang yang melayani akan Tuhan, dan pakai kami yang melayani akan Tuhan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama, angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah rumah tanggamu, anak-anakmu, cucumu, usahamu, bisnis, sawah ladang, lumbung-lumbung, kandungan, studi belajar. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, keluar masukmu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pun tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Mari kita terima berkat ini dengan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa